I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Narcisus Agresita Tari Dan saya Maria Regina Intan. Kami dari kelas 11-1 akan menjelaskan materi kimia yang berkaitan dengan minyak bumi. Teman-teman, pada materi minyak bumi ini terdapat 7 topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pembentukan minyak bumi, yang kedua komponen minyak bumi, yang ketiga pengolahan minyak bumi, yang keempat kualitas bahan bakar, Yang kelima, bahan bakar alternatif. Yang keenam, kegunaan minyak bumi dan residunya. Yang ketujuh, dampak pembakaran minyak bumi. Teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Selamat menonton. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan pembentukan minyak bumi. Seperti namanya, minyak bumi berasal dari berbagai jenis organisme yang sudah mati di dalam tanah. Salah satu teori terbentuknya minyak bumi adalah teori dupleks. Menurut teori dupleks ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut terbawa oleh air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang begitu lama, sehingga minyak bumi dikelompokkan ke dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dan teman-teman, saya mengajak kalian untuk menggunakan minyak bumi secara tepat dan hemat, karena kita tahu tadi bahwa minyak bumi itu prosesnya sangat amat lama dan tidak dapat terbarukan. Oke, baik. Teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu komponen minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama atau komponen utama dalam minyak bumi adalah hidrokarbon, seperti alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi ini bisa mencapai 82-87%. Kemudian, komponen berikutnya diikuti oleh hidrogen yang presentasinya 11-15%. Selain itu, terdapat 3 komponen dalam minyak bumi yang jumlahnya kecil, yaitu oksigen, nitrogen, dan sulfur. Ketiga komponen ini jarang sekali melebihi masing-masing 1,5%. Selain itu, terdapat pula kandungan logam dalam minyak bumi, namun tidak lebih dari 0,1%, sehingga kandungan logam ini tidak selalu tetap. Oleh karena itu, hasil yang disajikan di atas berupa rentang. Hal ini dikarenakan proses fisik dan pembentukan minyak bumi berbeda-beda, sehingga minyak bumi yang dihasilkan pun berbeda-beda dari segi warna, kepekaan, kekentalan, dan kekuatan baunya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Tahap yang pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada tahap pertama ini dibedakan menjadi 5 fraksi. Fraksi yang pertama menghasilkan gas yang kemudian akan dicairkan dan dikenal dengan nama LPG. LPG ini bisa kita gunakan sebagai bahan bakar kompor gas.
Fraksi yang kedua yaitu nafta atau gas bumi. Namun, nafta ini tidak dapat langsung digunakan, namun kita bisa mengolahnya lagi pada tahap kedua menjadi bensin. Fraksi yang ketiga selanjutnya menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi yang keempat sering disebut dengan solar dan biasa kita gunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi yang kelima disebut juga dengan residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses pada tahap kedua ini meliputi yang pertama perengkahan. Pada proses perengkahan ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua, ekstraksi. Ekstraksi adalah pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau biasa kita sebut dengan pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik dan tanah liat. Hasil pada tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah karbon pembentuk rantai karbonnya. Baik, teman-teman, yang keempat adalah kualitas bahan bakar. Teman-teman, salah satu bahan bakar dalam minyak bumi adalah bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor, baik yang beroda 2, beroda 3, maupun yang beroda 4. Kualitas bensin berhubungan dengan bilangan oktan yang ada di dalam bensin tersebut. Bilangan oktan ini berhubungan dengan struktur bensin. Bilangan oktan juga merupakan knocking dan silinder mesin. Mungkin teman-teman bertanya, apa lagi itu knocking? Knocking merupakan bunyi ketukan yang terjadi pada mesin. Ketukan ini menjadi petanda dari kualitas bensin yang kita gunakan. Bahan bakar yang berkualitas rendah akan menyebabkan knocking, sehingga hubungannya dengan bilangan oktan adalah semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin tinggi kualitas bensin tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahan bakar alternatif. Yang pertama, bahan bakar bioetanol. Etanol atau alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau untuk kebutuhan rumah tangga. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat berupa singkong, jagung, dan tetes tebu. Alkohol mempunyai nilai oktan yang tinggi dari pembakarannya sempurna sehingga lebih ramah lingkungan. Baik, yang kedua adalah bahan bakar biodiesel. Kendaraan bermotor mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar alternatif biodiesel. Biodiesel dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit dan minyak biji jarak. Biodiesel dapat juga dibuat dari minyak jelantah, yaitu minyak goreng yang telah beberapa kali digunakan untuk menggoreng. Minyak jelantah sangat tidak baik untuk digunakan kesehatan karena minyak jelantah memiliki rantai karbon yang teroksidasi. Yang keenam adalah kegunaan minyak bumi dan residunya. Semua jenis kendaraan menggunakan jenis bahan bakar yang berbeda. Selain kendaraan bermotor, kegiatan rumah tanpa juga membutuhkan pemakaian bahan bakar seperti minyak tanah. Hal ini dapat diartikan bahwa bahan bakar sangat penting diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang pertama, kegunaan minyak bumi. Bahan bakar kendaraan bermotor umumnya diperoleh dari minyak bumi. Minyak bumi memang memiliki banyak kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar gas alami dalam bentuk cairan seperti LNG mengandung 90% metana dan 10% etana, serta LPG yang memiliki komponen utama propana dan butana. Yang kedua, pelarut dalam industri, contohnya petroleum ether.
Yang ketiga, bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya bensin dan solar. Keempat, bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin, contohnya kerosin atau minyak tanah. Yang kelima, bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api, dan traktor, dan bahan baku pembuatan bensin. Yang keenam, minyak pelumas. Yang ketujuh, bahan pembuatan sabun dan deterjen. Yang kedua, bahan penggunaan residu. Contoh penggunaan residu minyak bumi, seperti parafin digunakan untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan lilin. Selain parafin, aspal digunakan sebagai penggeras jalan raya. Residu minyak bumi juga dapat digunakan sebagai bahan dasar industri petrokimia. Yang ketujuh, dampak pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan bakar tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Bensin salah satunya yang punya kandungan utama campuran heptana, oktana, dan balerang. Pembakaran bensin dapat berlangsung secara sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran oktana dalam bensin merupakan pembakaran sempurna serta menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar bensin memiliki dampak bagi kehidupan. Adanya karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer dapat menimbulkan efek rumah kaca. Fenomena efek rumah kaca dapat menaikkan temperatur permukaan bumi. Fenomena efek rumah kaca dapat menaikkan temperatur permukaan bumi. Jika di temperatur bumi naik, maka kumpulan di daerah kutub akan mencair dan berarti naiknya permukaan air laut. Selain pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon dalam bensin dapat juga mengalami pembakaran tidak sempurna. Pembakaran secara tidak sempurna menghasilkan gas CO yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Gas CO terhirup oleh tubuh, kemudian CO akan segera masuk ke dalam darah dan gas CO lebih mudah bereaksi dengan hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga dapat menyebabkan pusing, sesak, muntah, pingsan, bahkan kematian. Proses pembakaran bensin dalam mesin kendaraan membutuhkan udara sebagai sumber pembakaran. Penyusun udara terbanyak adalah gas nitrogen. Pada suhu tinggi di dalam kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dengan oksigen. Gas NOx di udara tidak beracun secara langsung pada manusia. Gas NOx ini bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain sehingga menimbulkan fenomena asap kabut. Semoga dapat menimbulkan sesak nafas dan mata perih. Senyawa lain yang bertindak sebagai zat pencemar adalah gas SO4 dan SO3 dan SO2. Di atmosfer, sebagian besar merupakan hasil pembakaran bahan bakar yang mengandung balerang. Kadar SO2 yang cukup tinggi mengakibatkan penyakit radang paru-paru pada manusia dan klorosit atau kepucatan pada daun. Daun reaksi dari SO2 akan menyebabkan terbentuknya SO3. Gas SO2 merupakan oksida asam yang mudah bereaksi dengan air dan membentukkan asam sulfat. Akibat yang ditimbulkannya adalah hujan asam. pH air hujan akan menurun, sehingga timbul korosi logam, kerusakan bangunan, dan memudarkan cacat pagar. Baik, teman-teman, itulah penjelasan materi berkaitan minyak bumi dari kami. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah! I fucking